Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan pers. Pada pagi ini kita akan melaksanakan rilis terkait kasus laporan palsu. Laporan palsu ini kronologisnya dibuat seolah-olah tersangka ini dirampok atau dilakukan menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kendaraannya dibawa lari oleh orang lain. Ternyata setelah beberapa jam kemudian anggota kami dari Satreskrim Polresta Yogyakarta melakukan pelacakan, mengurut kronologisnya seperti apa, kemudian luka yang disebabkan akibat kekerasan yang disampaikan, ya, ternyata menemui kejanggalan, sehingga didalami oleh tim lapangan dari Satreskrim Polresta Yogyakarta ini. Dan alhasil memang dari bukti-bukti atau kejanggalan-kejanggalan tersebut bisa diungkap bahwa tersangka ini telah melakukan perbuatan, yaitu melakukan laporan palsu yang seolah-olah ia adalah korban dari kejahatan dengan kekerasan, ya. Namun setelah kita dalami lagi dari hasil pemeriksaan kita, kenapa yang bersangkutan ini melakukan pembohongan atau membuat laporan palsu, dikarenakan ada permasalahan ekonomi yang cukup besar di dalam kehidupan keluarganya, termasuk juga karena dampak daripada COVID-19 ini pekerjaannya jadi hilang, sehingga dia membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya, sehingga motor yang dikatakan hilang itu ternyata digadaikan, dan uang gadainya itu dipergunakan untuk membayar hutang, kemudian membayar cicilan, ya, dan membayar kontrakan rumahnya. Nah, dari hal ini kita sebagai aparat penegak hukum tetap melakukan proses pembuktian terhadap laporan palsu ini. Namun dibalik itu semua, saya sebagai Kapolresta Yogyakarta memberikan kebijakan kepada tersangka ini, ya. Kita juga menegakkan hukum, kita melihat beberapa faktor, termasuk salah satunya adalah azas manfaat, ya. Dari azas manfaat ini, apabila saya lanjutkan berkasnya, saya lanjutkan perkara ini, maka yang bersangkutan atau tersangka ini akan mengalami beberapa kerugian yang cukup besar. Satu, kerugian rumah tangganya, anaknya tidak terurus, utangnya masih banyak berbelit-belit, ya, rumah tangganya nanti bisa kacau dan sebagainya. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Kasareskrim, ya, kebijakan saya, ya sudah, kita berikan peringatan kepada yang bersangkutan agar tidak terulang lagi. Perbuatan membuat laporan palsu ini adalah tindak pidana yang sebenarnya bisa dihukum dengan ancaman 7 tahun sebenarnya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, saya sebagai Kapolresta Yogyakarta mengambil tindakan ini hanya demi karena kemanusiaan. Melihat latar belakang yang bersangkutan begitu miris, begitu sedih di latar belakang, sehingga ya sudah sewajarnya atau saya sebagai Kapolresta membantu yang bersangkutan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan ini merupakan efek jera bagi yang bersangkutan dan bisa yang bersangkutan bisa kapok, tidak mengulangi lagi perbuatannya. Saya rasa itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Miris dalam arti apa? Dalam arti begini, kita dalam proses penegakan hukum kita melihat salah satu sisi, yaitu sisi kemanusiaan dari yang bersangkutan.
punya anak kecil. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. Ekonominya kacau, tidak terurus. Rumah masih ngontrak, tidak punya apa-apa. Motor yang dia miliki satu-satunya digade untuk kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membayar kontrakan rumah. Di situ yang saya sampaikan miris yang tadi itu, Mas. Kenapa dia harus bikin laporan bohong dengan menggadekan itu? Kenapa dia harus bikin laporan bohong? Kalau dugaan dari kami sebagai pihak kepolisian, karena kondisi sudah kepepet, tidak ada lagi tempat mencari uang, ya, sehingga dia membuat laporan polisi supaya tagihan cicilannya itu tidak lagi dibebankan kepada yang bersangkutan. Artinya itu motor kredit itu? Motor kredit. Digaji berapa? Digaji 2.500.000 potong pajak 250.000, sehingga dia yang bersangkutan terimanya 2.250.000. Seperti itu. Ya. Pelaku ini profesinya sebagai apa? Bekerja atau? Tidak bekerja. Iya, ibu rumah tangga biasa. Dan dia melakukan pembuatan laporan polisi tanpa sepengetahuan suaminya. Iya, kasihan juga, ya. Bukan semata-mata kasihan, tapi atas prinsip kemanusiaan saja kita. Artinya laporan palsu ini akan disampaikan ke dealer gitu? Ya, dia membuat laporan polisi ini, yang palsu ini dia akan sampaikan ke dealer supaya nanti dari dealer itu tidak melakukan pengejaran lagi untuk pembayaran cicilan. Dibebaskan. Oke, terima kasih Mas sudah menyampaikan. Oh iya, saya sampaikan juga kepada yang bersangkutan ini, Mbak. Tidak, maju. Ada yang mau disampaikan nggak sama wartawan? Nggak ada? Cukup? Sedikit lah minimal. Mbak, sampaikan Minimal terima kasih. Kapok saya. Saya sendiri pribadi Mohon maaf. Bapaknya, Mbak? mohon maaf atas segala tindakan saya. Saya menyesali perbuatan saya. Saya juga minta maaf kepada Bapak Polisi DIY karena saya sudah menyusahkan dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Udah, itu. Terima Cukup. kasih. Nah, Mbak, saya harap ini sebagai efek jerak bagi Mbak, jangan lagi mengulangi lagi perbuatannya ya. Saya rasa itu, dan ini ada bantuan sedikit dari kita kepada Mbak. Semoga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan di rumahnya supaya tidak lagi melakukan hal tersebut ya. Ya, tolong diterima. Oke, makasih nggih.